Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading, temanya adalah bahagiakah dia dengan pilihannya. Ya, cie, kalian mau tapain siapa sih, dia bahagia atau enggak? Nanti kita cek aja ya, keadaan dia gimana, seperti apa ya. Bisa jadi gini ya, kayak dia bahagia atau enggak saat ini. Tapi kalau misalnya dia ada pihak ketiga atau ada seseorang atau dia udah punya pasangan saat ini, mungkin nanti bisa kita cek juga di akhir. Tapi ya, karena kan nggak semuanya mereka itu punya pasangan, jadi buat yang nggak punya pasangan ya nanti aku bakal cek. Jadi kita lihat dulu kondisi dia seperti apa. Nanti buat mereka yang punya pasangan nanti kita cek di akhir ya, kalau aku inget. Insya Allah inget kok ya. Oke, ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Dan aku bakal kasih waktu kalian membayangkan seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Bahagiakah dia saat ini dengan pilihannya? Itu jarang aku pakai kartunya ya, karena nggak terlalu banyak simbol-simbolnya sih. Kok kartu-kartu yang dari luar ya, kebanyakan simbolnya sedikit gitu ya, tapi mahal harganya ya. Jadi benar-benar butuh intuisi banget bacanya, nggak boleh males mikir ya. Ya kalian bayangin aja, ada gelas doang, intuisi aku harus mikir apa coba. Gelas-gelas kayak gini atau pedang-pedang gini, apa nih maksudnya kak ya? Mahal doang tapi gambarnya pedang gelas. Kayak kalau pedang gelas doang aku juga bisa gambar nih kayaknya. Ya enggak dong ya, aku cuma bisa baca tarot aja. Oke, bahagiakah dia tanpa kamu atau bahagiakah dia dengan pilihannya? Setelah aku cek, temanya adalah bahagiakah dia saat ini. Nah gitu ya. Coba sebentar. Oke. Kalau di sini sih katanya bahagia ya. Coba ya, ini energi dia ya. Dia saat ini bahagia atau enggak? Tapi kalau misalnya dia udah ada pasangan, nanti kita cek di akhir ya. Saat ini bahagia. Coba ya, kita lihat penjelasannya kenapa dia bahagia ya. Sebenarnya kebahagiaan itu dia cuma berusaha menikmati apapun yang terjadi di hidupnya saat ini ya. Mau ada bad things atau good things, dia tetap oke lah, enjoy aja lah, ngapain dibikin pusing. Nah sebenarnya kayak gitu aslinya ya bahagianya. Jadi dia kayak apapun yang terjadi dia terima aja, dia berusaha acceptance gitu ya, di fase acceptance saat ini, berusaha menerima apapun yang terjadi, mau sedih atau happy dia berusaha menerima. Dan kebanyakan mereka itu orangnya nggak ribet, jadi ada sesuatu yang bikin dia sedih, ya udah dia nggak mau pikirin atau memang nggak mau mikir aja ya. Jadi sebenarnya dia lebih ini sih, mau menikmati aja apa yang terjadi di dalam hidup dia saat ini. Bahagiakah dia? Kalau aku lihat di sini ya, ini seseorang ini masih merasa terikat dalam suatu hubungan. Bisa jadi nih, Three of Wands di sini aku ngerasanya ada hubungan third party atau cinta segitiga. Nggak semuanya third party sih dari kalian, tapi di sini aku lihat ada, kalau mereka third party itu malah lebih merasa ikatannya tuh sulit buat dilepaskan. Kalau bukan third party ya sama sebenarnya, sulit buat dilepaskan. Kalau dia sama kamu nggak komunikasi, sebenarnya orang ini mau komunikasi sama kamu atau kepikiran buat komunikasi, karena pikirannya masih stuck di kamu sih ya. Tapi dia berpikir gini, seandainya komunikasi ya, ada komunikasi sama kamu, dia takut ada sesuatu yang dia takutin dan dia merasa serba salah di sini. Maju salah, mundur salah. Ada perbedaan di antara kalian itu yang bikin dia kayak mempertimbangkan hubungan ini. Perbedaan apa? Misalnya perbedaan pola pikir, perbedaan karakter kalian yang kamu ngerasa kayak sulit buat dipersatukan. Tapi dia ngerasa kok kamu itu seseorang yang penting. Sampai saat ini kamu itu masih menjadi seseorang yang penting buat dia. Ya. Sebenarnya ya, kebahagiaan dia itu diciptakan sama dirinya sendiri. Contoh, kayak
dia pergi sama teman-temannya, have fun sama teman-temannya, sama circle-nya. Nah, itu dia merasa feeling happy di situ ya. Bisa aja dia stres, terus akhirnya dia pergi sama teman-temannya, bestie dan circle-nya itu supaya happy gitu. Sebenarnya mungkin nggak benar-benar happy. Tahu kan orang-orang yang galau tuh suka kayak gitu. Ya kayak kalian lah ya, galau terus pergi supaya happy. Tapi sebenarnya pas pulang juga sendirian dia sedih lagi nanti ya. Nah di sini ada seseorang yang kayak energinya masih di sekitar kamu. Entah kamu merasakan energi dia itu masih di sekitar kamu, atau dia merasakan kamu itu masih di sekitar dia energinya. Masih stuck di situ aja muternya. Energinya masih muter-muter di situ aja, Kak. Sekalipun kalian udah menjauh. Karena energinya masih di sekitar di situ aja nih, kamu masih di sekitar dia energinya. Nggak tahu kenapa nih orang ini sebenarnya pengen ada pertemuan sama kamu. Pengen bertemu, pengen aja ketemu mungkin ya. Ada loh dari mereka sebenarnya yang merasa sakit hati saat ini. Merasa terluka, merasa sakit hati. Entah salah satu dari kalian melakukan sesuatu akhirnya sakit hati, atau kalau dia menyakiti kamu, dia merasa sakit hati sendiri. Karena dia udah menyakiti kamu gitu. Kayak ada perasaan kecewa juga yang dia rasakan. Kenapa dia sampai bikin kamu sakit hati? Kenapa dia sampai bikin kamu terluka kayak gitu. Galau tuh kan, ada kartu Five of Cups-nya. Ini tuh kartu galau banget. Galau naik turun, jadi kayak energinya tuh naik turun. Kadang hari ini happy, besok dia sedih, lusa dia happy, besoknya lagi sedih lagi. Jadi nggak stabil perasaannya juga di sini aku lihat. Ya, dan itu berusaha untuk menenangkan diri sih. Ada yang gini sih mikirnya, apakah ketidaktenangan aku ini gara-gara melukai kamu, jadi kayak ibarat karma gitu ya. Jadi yang tadi perasaan bersalahnya mungkin besar, jadi kayak merasa apa ya, pikirannya tuh ke kamu terus, kayak ada rasa mau minta maaf. Apakah kalau aku minta maaf nanti aku jadi lega gitu? Apakah karena aku belum minta maaf jadi merasa bersalah seperti ini? Nah, ada yang seseorang yang mikirnya tuh kayak gitu di sini ya. Dia ngerasa sih dia udah cukup keras selama ini sama kamu. Dia sangat mementingkan egonya daripada pakai perasaan ya. Orang ini sering banget keras sama kamu ya. Nggak mau menurunkan egonya, nggak mau mengalah juga. Ada beberapa dari mereka yang kayak menutupi sesuatu, dan dia sadar udah menutupi itu dari kamu. Tapi dia nggak bisa kayaknya jujur ke kamu. Energi kalian tuh beda sebenarnya di sini. Ada yang toksik, ada yang positif. Nah itu dia, makanya suka terjadi gesekan-gesekan di antara kalian. Iya bener, kalau akhir-akhir ini seringnya energinya nggak tenang, gampang marah, sensitif. Bawaannya tuh kayak apa ya? Bawaannya tuh kayak ngerasa semua nggak berjalan seperti yang dia inginkan. Ngerasanya semuanya tuh apa ya, kayak banyak hal yang terjadi ke dia, dan itu menurut dia tuh kayak sebuah ancaman buat dia gitu maksudnya ya. Kayak sesuatu, kayak banyak hal yang terjadi itu tuh kayak berbahaya lah buat dia. Nah itu sebagai ancaman menurut dia. Akhir-akhir ini juga banyak yang dia pikirin, atau banyak pikiran. Jadi sebenarnya nggak yang baik-baik aja banget. Jadi kalau ditanya dia bahagia atau enggak, ya bisa dibilang bahagia karena dia berusaha membahagiakan dirinya sendiri. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, lebih jauh lagi, sebenarnya banyak hal-hal yang nggak sesuai keinginan dia. Tapi dia nggak mau pusing di hal itu, ya. Ada seseorang yang merasa nih, dia nih mungkin ya ini tentang kamu kali ya. Dia merasa sebenarnya cocok sama kamu. Tapi ya itu kadang ada aja hal-hal yang bikin kalian tuh kayak ribut, kayak konflik. Nah itu yang bikin dia kayak nanti kalau dia balik lagi ke kamu atau dia kembali ke kamu, nih kalian bakalan tetap masih konflik atau enggak gitu. Makanya di sini kayak ada seseorang yang seolah-olah tuh menutup kisahnya sama kamu ya. Dia sadar sih kayak dia udah suka menyakiti kamu di sini.
ya. Dan dia juga sadar hubungan kalian tuh nggak jelas. Dia sebenarnya yang memberikan ketidakjelasan kan di hubungan ini. Kayak berkali-kali dia juga kayak nyakitin kamu, ya. Berkali-kali juga dia lebih mementingkan pekerjaan, mementingkan kepentingan dia sendiri daripada untuk komunikasi cari kamu, daripada untuk memberikan kabar ke kamu. Padahal di sini tuh kalian ada beberapa yang kayak nungguin dia. Ya itulah kalau orang yang egonya tinggi. Jadi mikirin diri sendirinya aja, egois kan. Bahagiakah dia saat ini? Tuh, ada seseorang yang kayak pikiran dan hatinya udah terkunci di kamu nih. Kayak susah buat menggantikan posisi kamu di hatinya. Ya, tapi dia diam-diam suka kepoin kamu nih kayaknya. Entah pakai second account atau fake account. Karena orang ini kan egonya tinggi, jadi dia kayak nggak mau nunjukin kalau dia tuh masih pengen tahu tentang kamu. Ya. Akhir-akhir ini nih banyak dari mereka yang kayak merubah diri, tapi lebih ke fisik ya. Contoh misalnya dia suka olahraga atau apa, ya. Lebih merubahnya kayak gitu sih. Ada yang mau move on kayaknya. Kalau semakin menjauh dari kamu, mungkin dia mau move on di sini. Tapi masih merasa ada ikatan-ikatan di antara kalian yang sulit dia lepaskan. Dan tuh perasaannya masih ada ke kamu. Di dalam hati kecilnya itu masih berharap kayaknya, di lubuk hatinya yang terdalam. Apa sih di dalam ini? Alam bawah sadarnya masih kayak berharap. Karena masih ada perasaan ke kamu itu, ya. Memang orang ini tuh jiwanya bebas ya, kayak nggak mau diikat atau kayak nggak mau terikat. Makanya juga kayak ingin melepaskan diri dalam artian tuh kayak ya kayak mau bebas aja, menjauh, nggak pengen ada ikatan apapun, entah sama kamu atau siapa. Karena energinya tuh masih suka kebebasan di sini, freedom, berjiwa bebas orangnya. Nah, mereka ada tuh yang perasaannya tuh masih on fire ke kamu, masih ada. Perasaannya belum redup, sekalipun orang ini berpikir mau move on ya. Ada sesuatu yang kayak pengen dia berikan ke kamu nih, gitu, ya. Tapi dia masih kayak berpikir lama. Ketika nanti mungkin energinya makin baik ke kamu, atau dia nanti direspon sama kamu, atau nanti terjadi sesuatu di antara kalian, tapi lebih baik, bisa aja ada yang dia ingin berikan ke kamu atau ada yang ingin dia tawarkan ke kamu nantinya. Bahagiakah dia tanpa kamu? Kebanyakan dari mereka saat ini fokusnya ke ini aja ya, material things, finansial, karir sebenarnya. Walaupun nih ada yang kalau kalian berjauhan atau LDR, ini dia baper. Dia bapernya sama seseorang yang menjauh dari dia sebenarnya. Sekalipun ada seseorang di depan dia, ada pasangan atau ada orang-orang yang cari perhatian dia nggak peduli karena dia lebih fokusnya atau dia lebih bapernya sama seseorang yang menjauh sama dia di sini. Kalau dia memang punya option-option ya, dia tuh lagi bingung memilih. Ya, siapa seseorang yang bakalan dia pilih. Ada nih seseorang yang kayak bingung memilih. Ya lagi di fase mau memilih siapa yang terbaik menurut dia, siapa yang bisa memberikan kenyamanan buat dia ya, siapa yang gak ribet. Ya apalagi maskulin itu nggak suka kan sama cewek-cewek ribet ya. Nah ada seseorang yang lagi ini nih bikin strategi atau rencana, ada yang mau dia rencanakan sebenarnya, terutama buat kalian yang nggak komunikasi atau komunikasinya nggak jelas. Dia ingin melakukan sesuatu sebenarnya di sini, tapi entah kapan nih ya actionnya. Tuh kan ada 2 kartu yang bilang lagi buat strategi nih, perencanaan. Terutama kalian yang nggak komunikasi, terutama kalian yang yang ada batasan di sini. Kenapa harus bikin strategi dan rencana? Karena dia nggak mau nanti sekecil apapun actionnya dia nanti saling menyakiti, itu dia nggak mau sebenarnya. Kalau kalian diam-diaman, dia tuh berpikir apakah kamu sudah melupakan dia, apakah kamu udah move on, apakah kamu udah ada pengganti baru, atau apakah kamu udah anggap dia masa lalu gitu. Dia memperhatikan kamu dari jauh, tapi kamunya kayak diam aja, kayak gak peduli sama dia. Jadi dia berpikir kayak kamu udah anggap dia gak ada deh, kayak kamu udah anggap dia masa lalu gitu. Apakah orang ini pengen menuju kamu ya?
pengen menuju kamu, pengen menghampiri kamu, karena dia lihat kamu cuek aja dan fokus ke diri kamu sendiri di sini, dan dia merasa malah kamu yang kayak udah bahagia tanpa dia. Ini kan apa sih temanya, kita mempertanyakan kebahagiaan dia ya, malah dia yang jadinya berpikir kamu udah bahagia tanpa dia, karena kelihatan kayak kamu nggak peduli sama dia, asik sama diri kamu sendiri, sama dunia kamu sendiri, dan terlihat kamu tuh kayak punya kesibukan dan fokus ke diri kamu saat ini, dan kayak kamu nggak peduli atau memang kayak kamu sengaja ingin membatasi diri atau nggak mau berhubungan sama dia lagi. Sebenarnya orang ini banyak question yang di kepalanya tentang kamu, cuma dia nggak mau tanya aja, kayak dia tahan-tahan. Dalam artian juga mereka kayak nggak mau mengganggu kamu sih, nggak mau mengganggu kamu seandainya kamu udah bahagia tanpa dia. Jadi dia ngerasa kamu udah bahagia sebenarnya di sini. Lebih banyak sekarang tuh saat ini ya orangnya lagi menenangkan diri, terus kayak banyak merenung aja gitu, banyak merenungi apapun yang terjadi akhir-akhir ini ke dalam hidupnya ya. Oke, kita cek ya, seandainya dia udah punya pasangan atau seandainya dia punya gebetan atau kamu tahu dia dekat sama yang lain. Kita cek ya bagaimana energi dia ke seseorang yang lainnya. Energi dia ke seseorang yang lainnya sebenarnya sama juga kan, aku bilang dia tuh lagi di fase fokus ke material things aja, finansial, karir, dia lebih fokus ke hal itu sebenarnya ya, lagi fokus ke situ, dan dia masih mau mencari tahu sih, dalam artian orang ini baik atau enggak buat dia, atau dia masih mencari kecocokan di orang ini ya, atau dia lagi di fase kepo aja, masih di fase kepo, belum memutuskan yang kayak oh dia mau sama orang ini, dia udah yakin sama orang ini, belum. Aku ngerasa dia masih di fase kepo, atau mungkin juga ada sesuatu yang bikin dia sakit hati di sini, ada nih kayaknya, jadi itu bikin dia kepikiran banget, entah siapa yang salah bicara atau ada komunikasi apa, dan itu bikin dia kayak sakit hati ya. Atau bisa juga walaupun dia ada seseorang yang lain dekat atau udah punya pasangan, dia masih mengingat nih kenangan-kenangan masa lalunya dia. Ya mungkin masa lalunya ya itu kamu. Oh my god, di sini ada kartu Ten of Wands. Dalam artian orang ini masih mempertimbangkan, lagi bimbang mau lanjut atau enggak sama dia. Mau lanjut, mau bertahan atau enggak sama orang itu. Dan malah aku lihat ada seseorang yang membatasi diri di sini. Dia menahan atau enggak komunikasi malah. Dia kayak memberi batasan, memberi boundaries sama orang lainnya itu, malah banyaknya lagi nggak komunikasi. Kenapa membatasi diri? Karena ada emosi-emosi yang dia rasakan ketika dia dekat sama orang itu. Wow, ya. Di sini ada kartu The Tower. Good news guys, mereka lagi ngejauh. Kalau misalnya mereka kayak PDKT atau belum jadi pasangan, mereka lagi menjauh. Ada sesuatu yang terjadi sama mereka dan itu tiba-tiba aja. Entah dia yang ghosting jadinya, entah dia yang menjauh dari seseorang yang lainnya, itu ada sesuatu terjadi, shocking moment di sini, dan bikin komunikasi mereka tuh jadi on off dan gak baik. Well, ya, you get happiness ya from this news. Kalau seandainya orang itu pasangan ya mungkin mereka lagi renggang, lagi nggak banyak komunikasi, gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi dan menurut dia itu sungguh kelewatan katanya nih. Ya kayak udah melampaui batas. Apa ini ya kira-kira ya? Ada sesuatu yang dia perhatikan dari orang itu dan akhirnya kayak itu bikin dia kesel, marah atau emosi. Contoh dia stalking ya, stalking seseorang yang lagi deket sama dia. Dari stalking itu dia marah atau emosi. Nah apa tuh kira-kira ya? Dan hubungan mereka juga sama sih, stuck aja, nggak banyak kemajuan aku lihatnya. Ada sesuatu yang terputus. Oh my god tuh. Kan di sini ada Five of Pentacles. Pentacles di sini kalau aku cek dari gambarnya, ada sesuatu yang putus, ending nih. Ada sesuatu yang end di sini. Kalian bisa lihat kan gambarnya. Ada sesuatu yang putus, selesai, atau ada sesuatu yang ending di sini.
dan akhirnya dia memilih buat fokus ke karir pekerjaan aja. Dan di sini ada The Chariot di sini aku ya mengartikannya kayak ada seseorang yang sakit hati di sini, terluka nih, entah dia atau seseorang yang lagi dekat sama dia. Ada seseorang yang sakit hati, terluka karena ego salah satunya, karena salah satunya tuh keras di sini. Nah, apa tuh kira-kira? Dan di sini ada yang kayak seseorang lagi menutup diri atau menyembunyikan sesuatu atau nggak jujur di antara mereka. Nah, entah gimana ada Five of Swords. Di sini aku mengartikan salah satu dari mereka tuh kayak ingin menyerah sama hubungan ini. Kayak menyerah terus membatasi dan kayak ya capek lah gitu intinya. Kayak ada salah satu yang cabut dari hubungan ini atau yang mundur dari hubungan ini. Ujung-ujungnya ya give up sih. Give up. Dan entah gimana di antara kartu-kartu ini ada kartu The Sun ya. Apa ya artinya? The Sun ini kan sebenarnya salah satu yang positif. Atau bisa juga dengan semua yang dia rasakan akhirnya ya. Akhirnya dia berubah mungkin. Ibaratnya gini kan banyak nih kartu-kartu yang tadi kayak negatif ya, artinya kita lihat di sini keadaannya. Akhirnya dia jadi lebih positif, berubah karena dia bisa melepas energi dari orang lain yang membawa kesedihan, anggaplah kesedihan ya. Anggaplah dia sama orang ini ada masalah, banyak sedihnya, banyak galaunya. Akhirnya dia bisa cabut, mundur dari hubungan ini sama orang lain. Akhirnya dia lebih positif. Akhirnya dia berubah menjadi lebih positif, lebih baik. Ya, aku mikirnya gitu sih. Akhirnya dia berubah lebih baik, lebih positif, terus dia jadi melihat banyak option lainnya, mungkin entah dia jadi membuka hati atau membuka diri, dia membuka matanya lagi untuk lawan-lawan jenis yang lain kayaknya. Tapi aku bisa mengartikan The Sun di sini lebih positif sih, dia kayak dia jadi berubah lagi karena dia udah ingin melepaskan energi dari seseorang yang lain ini yang bikin dia sakit hati, menyerah, terus kayak menjauh mereka, terjadi sesuatu di antara mereka. Itu sih yang aku tangkap. Kita cek lagi ya, bahagiakah dia saat ini? Tuh, tiba-tiba ada kartu yang ada sakit hati, patah hati di sini, ya. Kalau kalian ada konflik atau ada perdebatan, bisa aja dia sakit hati karena kata-kata kamu. Tapi kalau misalnya kalian udah nggak komunikasi lama, bisa aja memang dia yang lagi sensitif, terus akhirnya ada patah hati atau sakit hati di sini yang dia rasakan. Malah ada yang sampai kayak trauma di sini loh. Dan gambarnya malah di sini maskulin kan. Jadi sekalipun dia maskulin, bisa aja dia sakit hati di sini. Tapi yang aku lihat sakit hatinya banyaknya ya karena ini sih. Karena perkataan atau sebuah pembicaraan dengan seseorang ini. Jadi kayak hatinya terluka lah, atau tersinggung, atau diambil hati sama dia nih. Dan tuh kan, ada financial security tuh, gambarnya uang-uang. Dari awal aku udah bilang dia lebih fokus ke situ, ke pekerjaan, karir. Dan ada yang lebih jadi banyak memperhatikan keluarganya di sini. Ya bisa aja dia merasa kesepian, terus ya merasa kosong, hampa. Akhirnya dia jadi back to family, lebih memperhatikan keluarganya di sini. Ya, sekalipun ada seseorang misalnya di sampingnya dia tuh kayak ada yang ditutupin, entah dia nggak jujur, entah dia kayak nggak menjadi dia yang sebenarnya, atau dia ya pergi-pergi aja, jalan-jalan aja, tapi sebenarnya hatinya tuh pikirannya kemana-mana. Cuma fisiknya aja yang di sampingnya deket, tapi pikirannya kemana-mana, bukan ke orang itu. Hopeless romantic tuh kan. Adi rasa kayak dia udah nggak terlalu berharap sama romantic things tuh, dia kayak udah nggak berharap. Contoh misalnya ada seseorang di samping dia atau dia dalam sebuah hubungan, dia hopeless, nggak merasa berharap apa-apa sama hubungan itu atau sama orang itu atau sama orang lain. Ya sekalipun dia ada pasangan atau punya gebetan, ya mungkin deket-deket aja, tapi ya biasa aja gitu. Karena tadi kan ya ada seseorang yang sakit hati, trauma. Kalau dia lukanya belum sembuh, belum healing, ya sekalipun ada orang lain, ya dia nggak berharap apa-apa. Ya, bisa nih ada seseorang yang kayak punya hubungan baru atau new relationship sama orang lain, tapi kayak hatinya tuh belum benar-benar ke orang baru itu, aku lihatnya. Seandainya dia ada orang baru ya. Tuh kan, dia lagi banyak ini yang tadi merenung, jadi pengen ada perubahan. Kan tadi aku bilang ada kartu The Sun, dia kayak pengen berubah, atau beberapa mereka ada yang berubah lebih baik. Di sini tuh ada kartu self
self evaluation, dia jadi mengevaluasi dirinya, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dirubah, ya. Bangkit nih, ada seseorang yang mengalami kesadaran. Seandainya kemarin mereka hidupnya tuh kayak nggak bener terus, akhirnya mereka mengalami kesadaran, kok hidup aku kayak gini banget ya, atau kok kayak aku tuh jahat banget, menyakiti orang terus, atau gimana ya. Ada seseorang yang mengalami kesadaran, akhirnya dia mikir, kayak ada yang harus aku rubah deh dalam hidup aku. Atau sebenarnya dia mendapat banyak teguran dari semesta, nih dikasih lihat atau banyak yang terjadi dalam hidup dia, akhirnya dia tersadarkan sendiri, kok aku hidupnya gini banget ya, kayaknya ada yang harus aku rubah. Atau akhirnya banyak hal yang terjadi dalam hidup dia, dan dia itu merasa kayak sebuah karma, ini kayaknya hal-hal buruk menimpa aku karena aku kayaknya melakukan kejahatan atau sering menyakiti orang. Nah, itu dia mengalami kesadaran. Di sini ada forgiveness, ada seseorang yang meminta maaf tapi masih mempertimbangkan maju mundur gitu. Yang bikin dia mau maju karena mungkin dia masih ada perasaan, yang bikin dia mundur adalah kesalahan yang dia udah buat sama seseorang, mungkin ya kesalahannya ke kamu. Di sini dia merasa dijudge nih, entah kamu yang ngejudge dia atau sekeliling dia lagi ngejudge dia di sini. Atau bisa juga ya mungkin dia ngerasa disindir-sindir sama kamu atau ngerasa disalahkan sama kamu. Bahagiakah dia saat ini? Di sini ada seseorang tuh, depression. Ada seseorang yang kayak mengalami depresi, sedih, anxiety tuh. Intense anxiety lagi. Jadi kayak berhari-hari berturut-turut dia mengalami anxiety. Banyak kekhawatiran yang dia pikirin ya, mungkin overthinking berlebihan, akhirnya get anxiety di sini. Feeling hopeless tuh. Wah, agak serem juga ya, udah hopeless, anxiety, depresi di sini. Ada kebingungan nih. Kayaknya orang ini lagi mengingat masa lalu terus, karena aku lihat di sini kayak dia lagi sering lihat-lihat foto, entah ada rasa bersalah atau enggak ke orang yang dia liatin itu fotonya, atau ya dia lagi mengingat sesuatu yang udah terjadi sebelumnya, dan itu entah dia rindu, kangen, merasa bersalah, atau merasa hampanya nih ke orang yang dia lagi lihat fotonya. Who is this person yang dia liatin terus fotonya, entah itu foto kamu atau foto siapa. Aku yakinnya foto seseorang yang lagi menjauh sama dia, bener nggak? Aku selalu berpikiran gini, kalau kita menjauh sama seseorang, pasti orang itu kepikiran, sekalipun ada seseorang di depannya dia. Ya kalau ada seseorang yang di depan dia terus, nggak mungkin dia cari orang itu. Contoh, kamu sama dia menjauh, dia udah deket sama orang baru, tapi orang baru itu kan selalu ada buat dia, available buat dia. Ya dia ngapain dia galauin orang baru itu, toh nggak dia cari juga orang baru itu selalu ada kan, nggak dicari juga orang baru itu selalu muncul ya. Jadi pasti dia galaunya sama seseorang yang lagi jauh. Apakah itu kamu? Ini kasihan banget, depresi, hopeless, anxiety. Oh my god, dari sini kayak kita dikasih tahu sama semesta kan, tema kita adalah bahagiakah dia saat ini, ya kan? Dia feeling depression, anxiety, hopeless. Nah, menurut kamu bahagia nggak tuh dia? Ya, cap cip cip deh itu jawabannya ya, bahagia atau enggak? Nah, bahagiakah dia saat ini? Aku lihat saat ini sih dia lebih mencari perhatian ya, kayak dari keluarga atau orang tuanya atau apa. Mungkin orang tuanya, keluarganya tahu dia lagi sedih atau dia cerita tentang apa yang lagi dia alami. Ya. Jadi ya itu, atau dia lagi memperhatikan keluarganya karena dia ngerasa ya keluarga adalah salah satu-satunya tempat kembali dia sedih atau happy pun keluarganya bakal menerima kan. Nah, mungkin dia juga ngerasa lebih aman atau lebih feeling secure pas dia cerita sama keluarganya. Oke, zodiak dia itu ada Capricorn, Gemini, Cancer, Aries, Scorpio, Sagittarius, dan Leo. Inisial hurufnya dia ada huruf Y, N, I, U, H, J, A, Z, S, V, W, P, dan O ya. Oke, itu aja geng. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.